Hari ini kita akan ngebahas soal Maria diangkat ke surga. Ini dogma keempat terkait dengan Maria. So, seperti yang sebelum-sebelumnya, gue share sedikit tentang apa itu dogma. Buat yang gak familiar, dogma adalah pernyataan kebenaran yang diajarkan secara resmi oleh gereja demi keselamatan umatnya. Maka, dogma itu sebetulnya berpusat pada Kristus. Nah, seringkali orang salah paham, orang seringkali berpikir bahwa dogma itu adalah ajaran baru gereja. Misalnya munculnya tahun 1900, maka seakan-akan di tahun itu gereja baru mengeluarkan ajaran baru. Padahal dogma sebetulnya adalah penegasan oleh gereja tentang sebuah kebenaran yang memang telah diimani oleh umat over a certain period of time. Oke? Jadi itu bukan ajaran baru, tetapi gereja yang menegaskan kembali sehingga menjadi jelas bagi orang banyak. Nah, balik ke soal Maria diangkat ke surga. Kenapa Maria digelari atau dogma Maria diangkat ke surga ditetapkan pada tahun 1950? Oke? Nah, Maria digelari diangkat ke surga karena beberapa hal. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah kalau kita menelusuri kembali dogma-dogma yang lain. Misalnya, Maria digelari sebagai Bunda Allah. Kenapa? Karena Yesus itu begitu mencintai dan ia ingin memuliakan bundanya. Oke? Lalu juga misalnya terkait dengan dogma Maria perawan kekal. Ini mau menunjukkan betapa Maria mencintai Allah dengan seluruh hidupnya secara sempurna. Atau juga dogma Maria dikandung tanpa noda, yang mau mengatakan bahwa Maria itu nggak punya bersih, dibebaskan dari dosa asal, dan seluruh hidupnya tidak berdosa sama sekali. Nah, membayangkan Maria yang begitu dikuduskan oleh Allah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ya Maria diangkat ke surga. By the way, dogmanya mengatakan bahwa Maria itu diangkat ke surga tubuh dan jiwanya ya. Bukan Maria naik ke surga. Seringkali orang punya salah pemahaman. Orang kira Maria naik ke surga seperti Yesus naik ke surga. No, Maria itu manusia, maka dia nggak bisa naik ke surga. Tetapi dia diangkat ke surga oleh Yesus. Tubuh dan jiwa Maria diangkat ke surga. Kenapa? Tadi kita udah lihat dogma-dogma yang lain. Nah, kalau Maria memang sedemikian dikuduskannya oleh Allah, ada janji. Ada janji bagi orang-orang yang sungguh setia hidup di dalam Allah. Oke? Misalnya gini, Roma 6 ayat 23 bilang bahwa upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Nah, kalau Maria tidak berdosa sama sekali, maka Maria dibebaskan dari maut dan segala kerusakan sebagai akibat dari maut itu. Artinya apa? Kerusakan jiwa, kerusakan tubuh, itu nggak akan terjadi pada Maria. Kenapa? Karena kerusakan itu kan adalah akibat dari maut. Sementara Maria itu dibebaskan dari maut karena Maria bebas dari dosa. Maka dengan demikian, Maria bebas juga dari kerusakan tubuh ataupun jiwanya. Nah, selain itu ada ayat lain yang bilang, misalnya Roma 8 ayat 17 mengatakan begini nih buat Maria. Khususnya dalam konteks kita terkait dengan Maria. Orang-orang yang menderita bersama dengan Kristus, orang-orang itu juga akan dipermuliakan bersama dengan dia. Nah, Bunda Maria ini begitu setia mencintai Tuhan sampai ia juga ikut mengikuti jalan penderitaan Yesus, bahkan sampai di kayu salib. Bahkan Maria dengan seorang bunda yang begitu menderita karena menerima tubuh anaknya turun dari salib yang kita kenal dengan patung Pieta hari ini. It shows us how Mary unites her suffering, penderitaannya bersama dengan Yesus. Nah, Tuhan menjanjikan kemuliaan juga bagi orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan. Nah, apa ini artinya buat Maria? Artinya kalau Maria memang begitu dikuduskan, begitu disucikan, nggak punya dosa, mencintai Tuhan secara sempurna, dan Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang setia, maka konsekuensi logisnya adalah tubuh Maria nggak hancur. Konsekuensi logisnya adalah sebagaimana Yesus bangkit dari kubur dan naik ke surga, maka ia juga akan mengajak Maria bundanya untuk naik ke surga bersama dengan dia. So, Yesus mengangkat Maria, Allah sendiri mengangkat Maria, tubuh dan jiwanya ke surga sebagai tanda betapa Allah menggenapi janjinya, betapa Allah memberikan reward bagi orang-orang yang setia kepadanya. Ini adalah konsekuensi logis. Sejarah gereja awal juga memperlihatkan betapa para rasul zaman itu kalau ada orang-orang yang kudus, yang suci gitu ya, atau orang-orang yang dekat dengan Yesus, itu kalau meninggal itu selalu dimakamkan dan lalu makamnya dijaga, ditandai dan sebagainya. Tapi
sejarah juga menunjukkan bahwa nggak ada makam Maria. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang khusus tentang Maria. Dan gereja mempercayai bahwa Allah yang setia juga Allah yang juga kemudian memuliakan Maria. So, Maria diangkat ke surga bukan karena dia hebat, tetapi karena Yesus yang begitu hebat. Yesus yang mau memberikan reward bagi manusia, orang-orang yang setia tinggal di dalam Tuhan. Apa artinya ini buat kita? Artinya bagi kita semua adalah ada harapan bahwa perjuangan kita hari ini di dunia ini gak sia-sia. Bahwa kalau hari ini kita mau belajar hidup setia mencintai Tuhan, murni imannya seperti Maria, maka sebagaimana Maria juga ditolong oleh Allah, bahkan diangkat tubuh dan jiwanya ke surga, begitu juga ada janji keselamatan, ada janji surga, ada janji kemuliaan buat kita semua yang mau setia mencintai Tuhan, beriman kepadanya, dan berbuat baik sungguh-sungguh seperti Maria yang menjadi teladan kita semuanya. Thank you and God bless you.